Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang kedua di hari ini. Tetapi terlebih dahulu saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Tetap ajar kami untuk menggunakan hari-hari yang adalah anugerah Tuhan semata dengan bijaksana. Penuhi kami anak-anak-Mu dengan Roh Kudus Bapa. Biarlah Engkau berkuasa atas hidup dan apa yang kami juga lakukan dari waktu ke waktu. Engkau berkati kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah berikan berkat rohani yang boleh memperkuat iman kami, yang boleh membuat kami juga semakin dewasa di dalam iman, pengetahuan, dan pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua diawali dengan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan fitnah itu evil speaking, jadi berbagai macam perkataan jahat ya. Agar itu kita buang. Sebetulnya sangat sederhana saudara untuk dimengerti. Mengapa orang Kristen diperintahkan untuk membuang segala kejahatan, untuk membuang segala tipu muslihat, untuk membuang segala macam kemunafikan, untuk membuang segala macam kedengkian dan fitnah? Sebetulnya jawabannya sangat sederhana. Karena saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita telah mengalami kelahiran baru. Kelahiran yang memiliki natur yang baru. Natur kita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi mengapa saya dan saudara, orang-orang Kristen, diperintahkan untuk membuang segala kejahatan, untuk membuang segala tipu muslihat, untuk membuang segala macam kemunafikan, segala kedengkian dan fitnah, karena kita sudah mengalami kelahiran baru, kita diberi natur yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Biarlah saya dan saudara senantiasa mau diingatkan oleh firman Tuhan yang berbunyi demikian, karena saya dan saudara masih tinggal di dalam daging yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Dosa begitu dekat dengan saya dan saudara, tetapi firman Tuhan akan membuat saya dan saudara juga berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan juga kehendaki bagi kita. Di ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Orang Kristen disuruh menjadi seperti bayi yang baru lahir. Saudara mungkin ada yang sudah pernah memiliki anak ya. Saya dan saudara juga pernah menjadi anak waktu masih kecil. Ketika kita dipelihara oleh orang tua kita atau oleh orang tua asuh kita, agar saya dan saudara itu bertumbuh dengan sehat, ya kita diberi minuman yang sehat, ya, susu yang sehat, nutrisi yang sehat. Kalau sebagai anak, lebih-lebih sebagai bayi, tidak diberi nutrisi yang sehat, di dalam pertumbuhannya juga akan terjadi masalah kesehatan, terhambat. Bahkan kalau nanti sudah tambah besar, terjangkit penyakit-penyakit, ya, penyakit polio dan sebagainya. Agar saya dan saudara juga sebagai orang Kristen bertumbuh menjadi orang Kristen yang sehat, firman Tuhan berkata, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Itu tentunya berbicara firman Tuhan ini, kitab suci ini.
agar saya dan saudara selalu ingin untuk membaca, merenungkan, dan meminta pertolongan Tuhan untuk mengajar saya dan saudara ketika membaca kitab suci ini dan mendapatkan pertolongan untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan ini, saudara. Supaya saya dan saudara juga bertumbuh. Pertumbuhan orang Kristen melalui kitab suci ini. Kalau saudara dan saya hanya mendengarkan khotbah melulu, saudara, susah untuk bertumbuh. Itu perlu dan penting, tetapi selain itu juga saya dan saudara harus minum sendiri, harus baca sendiri, harus renungkan sendiri, harus punya waktu bersama Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan, diajar melalui pembacaan kitab suci. Dari situ saya dan saudara akan mengalami pertumbuhan yang Tuhan juga sebenarnya rindukan. Dan beroleh keselamatan. Keselamatan kita akhirnya akan disempurnakan. Perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika saya dan saudara telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kita akan melakukan ini semua. Kita akan meninggalkan segala kejahatan, kita akan meninggalkan segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan kita akan menjadi seperti bayi yang baru lahir, ya, yang senantiasa merindukan firman Tuhan. Untuk saya dan saudara bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pertanyaannya bagi saya, bagi saudara, benarkah saya dan saudara dan Anda yang sudah menjadi Kristen telah mengecap kebaikan Tuhan? Telah mengecap kebaikan Tuhan. Apakah yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib itu benar-benar kita hargai? Kematiannya untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa seluruh manusia benar-benar kita hargai. Lebih-lebih kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar kita hargai apa yang sudah diberikan Allah kepada saya dan saudara agar kita selamat dari penghakiman dan penghukuman, kita akan mentaati firman Tuhan dan kita akan mau meninggalkan segala perintah yang harus kita tinggalkan. Tentunya kembali, saya dan saudara masih berada di tubuh yang sudah dikuasai oleh dosa ini. Kita belum sempurna, tetapi dengan membaca kitab suci, dengan merenungkan kitab suci, di dalam pertolongan Roh Kudus, dan kita selalu minta agar Roh Kudus memperbaharui saya dan saudara setiap kali kita membaca Alkitab. Itulah saudara, bagian dari pertumbuhan yang Allah juga sedang kerjakan di dalam pribadi orang Kristen. Ayat keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepada Yesus. Yesus itu adalah batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi apa saudara di situ? Dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datang kepada Yesus, jangan cari yang lain, ya. Jangan terseret oleh godaan untuk mencari sesuatu yang lain sebagai pertolongan Anda. Yesus ini adalah batu yang hidup, tempat perlindungan bagi anak-anak Tuhan, perlindungan yang kokoh. Mungkin saudara pernah mendengar lagu Batu Karang yang Teguh, Engkau perlindunganku, dan seterusnya. Dialah Yesus, saudara. Yesus ini adalah batu karang yang hidup, batu karang yang kokoh, yang teguh, yang boleh menjadi perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Yang lebih luar biasa kalau saudara perhatikan, Yesus ini dipilih dan dihormat di hadirat Allah, saudara. Yesus ini dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tetapi
dibuang oleh banyak manusia, ditolak oleh banyak manusia. Bahkan sampai saat ini, berapa banyak manusia yang masih menolak Yesus, masih membuang Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau datang kepada Yesus. Sedangkan dengan jelas-jelas Kitab Suci berkata, jikalau Yesus ini yang merupakan batu hidup, dia itu dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kenapa manusia-manusia yang lain banyak yang tidak mau memilih Yesus, justru memilih ilah-ilah, Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah yang bisa menyelamatkan diri mereka? Jawabannya ada di dalam 2 Korintus 4 pasal yang keempat. Saya akan baca dari 2 Korintus 4 pasal yang keempat, saudara. Mulai pasal ketiga dan pasal 4 ayat 3 dan 4, demikian bunyinya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ingin tahu Allah? Di dalam Kristus itu Allah sudah menyatakannya. Tetapi betapa banyak manusia yang menolak Yesus Kristus. Doakan saudara, jikalau Anda masih memiliki keluarga dekat, bahkan teman yang masih menolak Yesus, yang masih tidak mau percaya kepada Yesus, karena Alkitab begitu jelas, terutama juga di bagian ini, Yesus inilah yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sebetulnya begitu jelas, dan semoga saudara jelas dan tidak tergoyahkan oleh ketidakjelasan di luar, saudara. Saya lanjutkan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yesus dikatakan adalah batu yang hidup, dan saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kita juga disebut sebagai apa, saudara? Batu hidup, batu-batu kecil untuk pembangunan suatu rumah rohani. Gereja yang sebenarnya terdiri daripada saya dan saudara yang sudah percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Gedung gereja boleh kosong, tetapi gereja Tuhan yang sebenarnya sebetulnya tidak kosong. Terus melakukan apa yang selayaknya kita harus lakukan sebagai bagian daripada jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Oleh karena itu, saya mau ingatkan lagi diri saya dan diri saudara, di masa-masa karantina seperti ini adalah kesempatan untuk saya dan saudara dipoles, ya. Untuk saya dan saudara diingatkan, gereja yang sebenarnya tidak tergantung kepada gedung gereja yang tidak bisa kita kunjungi seperti saat-saat ini. Gereja yang sebenarnya yang terdiri dari pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan berhenti menyembah Tuhan, tidak akan berhenti melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan di dalam gedung ibadah, meskipun di dalam bentuk yang berbeda, tetapi aplikasinya bisa sama, yaitu tetap kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan saudara juga bisa tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga kembali, jiwa-jiwa inilah sebenarnya gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang hidup, yang asli, ya. Gunakan waktu ini, saudara, untuk saudara juga didewasakan. Justru tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan persekutuan, justru berterima kasih, ya. Yang seperti saya telah katakan di masa karantina ini, berterima kasih tidak ada gereja. Ya, tidak perlu ke gereja, tidak perlu
melakukan pelayanan di gereja, sibuk-sibuk, ya, tidak perlu memberikan uang persembahan. Saya harap tidak demikian. Jadilah jemaat Tuhan, jadilah gereja Tuhan, jadilah batu-batu kehidupan yang Tuhan sendiri telah pilih di dalam Yesus Kristus. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Itu saudara. Kalau di dalam perjanjian lama kehidupan Israel mereka mempunyai seorang imamat yang membawa high priest, priest ya, mempunyai imamat seorang yang membawa persembahan mereka untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah menggenapi apa yang dijanjikan oleh Allah melalui kitab Musa. Dan saya dan saudara dipanggil sebagai orang-orang Kristen untuk mempersembahkan kehidupan ini sebagai persembahan yang kudus, yang rohani, yang berkenan kepada Allah melalui kehidupan saya dan saudara. Itu terjadi karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tanpa Yesus Kristus, segala persembahan manusia tidak akan berkenan kepada Allah. Karena kepada Yesus Kristuslah Allah memandang dan menerima, menyempurnakan segala persembahan manusia yang sudah tidak sempurna. Di dalam Yesus Kristus itulah manusia disempurnakan. Ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tentunya ini berbicara tentang kedatangan Mesias yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Kedatangan Mesias sudah diberitakan bagi siapa yang percaya tidak dipermalukan. Mungkin kalau saudara melihat teman atau siapapun yang sudah dan akan dipenjara karena kejahatan mereka, mereka akan merasa malu, saudara. Mereka akan merasa malu. Kalau normal, ya. Kalau saya dan saudara juga normal, kita nantinya akan malu ketika kita akan dihakimi dan dihukum karena tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah Yesus Kristus. Ya. Batu yang hidup yang dipilih dan dihormat Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang mau taat dan percaya kepada panggilan keselamatan Allah. Kalau saya dan saudara dan manusia siapapun mau percaya kepada batu penjuru yang mahal ini, tidak akan dipermalukan, saudara. Tidak ada hukuman yang akan mempermalukan saya dan saudara yang percaya. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Batu penjuru ini mahal, Yesus ini mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dikatakan apa, saudara? Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Yesus yang telah ditolak, yang telah dibuang oleh para tukang-tukang bangunan. Oleh mereka yang membangun agamanya sendiri, mereka membuang Yesus. Telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan. Sebetulnya batu penjuru itulah yang akan membuat bangunan berdiri. Tetapi itu telah dibuang oleh mereka yang membangun. Dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kekristenan saat ini di negara komunis Cina atau negara-negara lain menjadi batu sandungan, saudara. Mereka menjadi ancaman, ya. Kalau kekristenan ini bertumbuh dan berkembang,
ideologi komunis mereka, bagaimana mereka melaksanakan pemerintahan akan berubah. Karena potensi pertumbuhan dan perkembangan Injil. Karena di dalam Yesus akan terjadi kesempurnaan, yaitu kasih. Sehingga mengapa kekristenan dibenci, bahkan mau dimusnahkan, ya. Gereja demi gedung gereja terus aja dihancurkan. Justru dalam keadaan seperti ini terus ada, saudara ya, kekristenan dimusuhi di Cina itu dan di beberapa tempat. Karena Yesus telah menjadi kembali sesuatu yang membuat mereka merasa terancam. Tidak justru mengucap syukur kalau kekristenan itu terus bertumbuh. Negaranya akan menjadi baik. Negaranya akan menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih tentram. Karena akan dibangun di dalam fondasi Kristus. Tetapi tidak demikian apa yang terjadi di dunia ini. Yesus telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bahkan bagi pemimpin bangsa. Mereka tersandung padanya, ayat ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Mereka tersandung karena tidak taat kepada firman Allah. Sehingga kembali betapa banyak sampai saat ini manusia yang masih tersandung karena tidak taat kepada firman Allah yang sudah merencanakan manusia untuk diselamatkan, untuk taat kepada Yesus Kristus dan dibasuh dosanya melalui percikan darah Yesus. Itu saudara, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya, yang bisa membuat manusia datang kepada Tuhan dan tidak dihukum mati untuk kedua kalinya. Mati untuk kedua kalinya. Saya akan akhiri dari Wahyu 19 di bagian terakhir. Wahyu 20, Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Biarlah saudara doakan mereka yang belum mau taat kepada firman Allah agar mereka melepaskan diri terlepas dari batu yang menyandung, yaitu Yesus, dan mengalami kelahiran yang kedua. Karena kembali, kalau seseorang telah mengalami kelahiran dua kali, dia tidak akan mengalami kematian dua kali. Kematian dua kali yang seperti saya baca tadi adalah kematian untuk dibuang ke dalam lautan api. Tuhan Yesus memberkati. Bertumbuhlah di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita juga semakin rindu untuk mencintai firman Tuhan dan melayani Tuhan, mempersembahkan persembahan yang hidup dari kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Amin.